Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang CSS Flexbox. Namun sebelum lebih lanjut, kita pelajari dulu tentang arsitektur dari Flexbox itu sendiri. Flexbox terdiri dari flex container dan flex item. Kontainer itu merupakan pembungkus dari item-item yang ada di kontainer itu sendiri. Kemudian kita harus kenal juga tentang istilah main axis dan cross axis. Main axis adalah sumbu yang sejajar dengan arah flexbox. Sedangkan cross axis merupakan sumbu yang tegak lurus dengan main axis atau tegak lurus dengan arah flexbox. Hal yang harus diingat adalah bahwasannya arah flexbox itu ada dua, yaitu row dan column, maka main axis dan cross axis itu tidak selalu vertikal dan tidak selalu horizontal, tapi menyesuaikan dengan arah flexbox itu sendiri. Adapun properti-properti yang akan kita pelajari pada kali ini adalah display, flex direction, flex wrap, justify content, align items, align content, gap, row gap, dan column gap. Di sini saya sudah punya satu kontainer dan ada 5 item yang ada di dalamnya. Untuk menggunakan Flexbox, caranya gampang. Tinggal menambahkan properti display flex pada kontainer. Dan boom, sekarang setiap item yang berada pada kontainer berjejer dari kiri ke kanan. Kenapa bisa demikian? Karena secara default, arah dari flexbox adalah row atau baris. Sehingga setiap items yang berada di dalam kontainer berjejer membentuk suatu baris dari kiri ke kanan. Kemudian bagaimana sih caranya mengubah arah flexbox? Kita bisa menggunakan properti flex direction. Secara default, nilai dari flag direction adalah row. Kita bisa menggantinya menjadi kolom agar item-item yang tadinya berbaris sekarang menjadi berbanjar. Selain row dan kolom, ada juga row reverse dan kolom reverse yang merupakan kebalikan dari keduanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang flag wrap. Secara default, nilai dari flag wraps adalah no wraps. Lantas, apa sih pengaruhnya? Sekarang kita akan menambahkan label dari beberapa item yang ada di kontainer, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Dan boom, sekarang item menjadi sangat lebar dan memaksa kontainer untuk menambah lebarnya. Dan tentunya ini bukan merupakan praktek yang baik. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Kita tinggal ubah nilai dari property flag wraps yang tadinya no wraps menjadi wrap. Hal ini akan menyebabkan item akan mengisi space yang kosong dan membuat baris yang baru. Selanjutnya adalah justify content. Justify content gunanya untuk meratakan item berdasarkan main axis. Dalam hal ini, main axisnya adalah garis horizontal. Secara default, nilai dari justify content adalah flag start, yaitu meratakan item di awal main axis, atau dalam hal ini di sebelah kiri. Kebalikan dari flag start adalah flag end, yang akan memposisikan items di akhir main axis, atau dalam hal ini di sebelah kanan. Kemudian ada center yang menempatkan setiap item di tengah, space between yang mendistribusikan setiap item menyebar sepanjang main axis. Ada juga space around yang mirip dengan space between, namun dia memberikan gap atau jarak di awal dan akhir dari item. Dan jarak ini merupakan separuh dari jarak tiap-tiap itemnya. Kemudian space evenly yang sebenarnya hampir sama dengan space around, tapi jarak di awal dan akhir dari item itu sama dengan jarak tiap-tiap itemnya. Agak membingungkan mungkin, namun semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas properti align items. Secara default, nilai dari properti ini adalah stretch. Kok nggak ada perubahan ya? Properti ini tidak memberikan efek karena sebelumnya saya menentukan tinggi dari setiap item. Coba sekarang kita hapus properti head pada item dan kita lihat apa yang akan terjadi. Sekarang tinggi setiap item memenuhi space yang ada. Bisa dibilang kayak memelar gitu. Oh iya, sampai lupa. Properti align item sendiri berguna untuk meratakan setiap items berdasarkan cross axis atau sumbu yang tegak lurus dengan main axis. Selanjutnya adalah align item start. Properti ini digunakan untuk menempatkan items di awal cross axis. Dalam hal ini berada di atas.
Dan kebalikannya adalah flex N. Sedangkan line item center akan menempatkan items di tengah-tengah cross axis. Selanjutnya kita akan bahas properti align content. Namun sebelum itu kita akan tambahkan itemnya dan membuat item-item ini menjadi dua baris. Tentunya kita akan menggunakan properti flag wrap seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Properti align content digunakan untuk meratakan items berdasarkan cross axis. Ya, bisa dibilang ini kebalikan dari justify content. Secara default, nilai dari properti align content adalah normal, dan tentunya ini tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Align content flag start akan memposisikan atau menempatkan items di awal cross axis. Sedangkan flag end merupakan kebalikannya. Untuk menempatkan di tengah, kita menggunakan center. Space between akan mendistribusikan item sepanjang cross axis. Sedangkan space around hampir sama dengan space between. Namun ada penambahan gap atau jarak sebelum baris pertama dan sesudah baris terakhir. Align content stretch akan membuat items untuk memenuhi space yang ada sepanjang cross axis. Namun untuk melihat efeknya, kita harus hapus dulu untuk property height-nya ya. Atau bisa kita ubah menjadi min height. Properti selanjutnya yang akan kita bahas adalah gap. Gap sendiri fungsinya untuk memberi jarak antar tiap-tiap items yang berada di flag container. Properti row gap akan memberikan jarak pada tiap-tiap baris, sedangkan properti column gap akan memberikan jarak tiap-tiap kolom. Adapun shorthand dari row gap dan column gap dapat ditulis seperti ini. Di sini 20 piksel merupakan row gap, sedangkan 80 piksel merupakan column gap. Nah, itu tadi pembahasan tentang Flexbox. Jika ada pertanyaan atau ada properti yang mungkin belum kita bahas, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Bye-bye.